Halo sahabat jiwa, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Aime Nugroho, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater di National Hospital Surabaya. Hari ini saya akan membahas mengenai tutorial journaling untuk kesehatan jiwa Anda. Dan hari ini saya tidak sendiri karena hari ini ada yang menemani saya. Di sini sudah ada Eugenia. Eugenia adalah co-founder dari Little Ace Queen. Nah, buat sahabat jiwa, Anda bisa follow langsung ke Instagram Little Ace Queen. Halo Eugene, gimana kabarnya? Baik dok. Nah, bisa diceritakan sekilas Little Ace Queen ini sebenarnya bergerak di bidang apa? Jadi Little Ace Queen ini bergerak di bidang social entrepreneur, di mana kita support mental health, dan dari sana kita sadar gitu loh bahwa journaling ini sebenarnya bagus untuk membantu kita kalau nggak bisa mengekspresikan perasaan kita. That's why kita juga ada run stationery product di sini. Oh begitu ya. Jadi Anda juga memproduksi stationery ya dari Little Ace Queen ya. Yes. Bisa dijelaskan ini ada beberapa produk sahabat jiwa di sini. Ada apa aja ini produknya? Jadi produk pertama kita sebenarnya adalah ini YouMatter ini. Jadi ini adalah journal starter kit, di mana orang-orang yang mungkin belum terbiasa untuk journaling, kita biasanya memperkenalkan mereka dengan ini. YouMatter bagus sekali ya judulnya, artinya Anda berharga gitu ya. Jadi sebenarnya judul-judul di sini ini lebih kayak empower, mengingatkan kita kalau kita ini berharga, kita ini cukup, kita ini enough seperti ini. Kalau yang ini adalah jurnal yang spesial kita, di mana kita juga supporting mental health dari sini. Jurnal ini didedikasikan untuk mereka yang sedang mengalami depresi, anxiety, jadi cocok banget kalau mungkin nggak bisa mengekspresikan, ini adalah guided journal untuk kalian. Oke, jadi yang ini yang depresi dan anxiety ini adalah yang you are enough. Oke, Yes. jadi di sini juga ada beberapa produk yang lain. Ini yang lalu yang kita ngadain giveaway ya, sahabat jiwa. Nah ini yang jurnalnya yang blank note ya, yang itu ya. Iya, ini yang blank note. Jadi dalamnya ini kosong gitu. Kosong ya. Jadi kalau sahabat jiwa mau menulis tentang curahan hati, mau cerita-cerita, nggak tahu mau cerita kemana, nah Anda bisa menulis. Kalau yang di sini ini ada planner. Oh, yang ini planner ya. Nah, plannernya ini juga nggak cuman planner biasa ya, karena ini di depannya juga ada tulisan Your life matters, you are enough to fulfill your dreams, and you should never give up on yourself. Oke, bagus banget ya. Terus di sini juga ada dituliskan 5 hal yang ingin Anda lakukan. Nah, ini ada beberapa, ini contohnya yang ditulis sama Eugene ya. Ya, itu kebetulan contoh yang sudah ditulis. Nah, ternyata Eugene ini kepengen pergi ke Machu Picchu. Wow. Oke. Nah, juga ada bullet journal ya yang di sini ya, bullet journal. Nah, ini buat yang mungkin nggak suka yang blank note bisa mengisi yang ini. Oke, bisa Eugene jelaskan sekilas kalau yang di YouMatter ini isinya apa aja? Ini kalau saya lihat di depannya ini blank note ya. Iya, jadi YouMatter ini menggunakan sistem dump space. Dump space itu buat mungkin yang mereka nggak bisa terlalu terstruktur. Sukanya tuh kan ada dua macam orang kan, kadang ada orang yang suka rapi, ditata, ada yang juga suka yang acak tapi mereka tahu sebenarnya ada strukturnya. Nah itu kita supporting untuk mereka yang seperti itu. Dan untuk mereka-mereka yang baru memulai journaling, jadi sukanya mungkin kalau misalnya langsung setahun gitu agak berat ya, jadi ini kita bikinnya versi bulanan. Gitu ya. Oke, jadi ini ada dump space-nya di depan per minggu. Nah ini yang menarik ini sahabat jiwa, di bagian belakangnya ini ada tulisannya ini nih, Little Things Called Gratitude. Jadi hal-hal yang Anda syukuri di dalam hidup Anda. Nah ini bisa Anda tuliskan. Nah ini bagus banget karena biasanya saya sendiri sering meminta pasien-pasien saya untuk menuliskan apa saja sih hal-hal yang Anda syukuri di dalam hidup supaya Anda nggak depresi. Jadi dengan bersyukur kita akan merasa, oh ternyata hidupku ini luar biasa. Nah ternyata ini di produknya dari Little Ace Queen ada tempat yang Little Things Called Gratitude. Kemudian yang menarik lagi nih buat sahabat jiwa, nah ini ada Habit Tracker. Habit Tracker ini jadi Anda apa aja sih yang Anda lakukan. Nah kadang kan karena depresi nih kita jadi nggak mau ngapa-ngapain kan, kita jadi nggak mau melakukan aktivitas, nggak mau olahraga. Nah ini dibantu dengan
journaling ini ada di habit tracker. Di sini kita bisa nge-track apa aja sih yang kita lakukan sehari-hari. Jadi kalau ternyata kita nggak melakukan, kita bisa aware, kita bisa sadar bahwa ternyata aku nih harus melakukan aktivitas lagi. Nggak boleh kalau aku berdiam diri. Karena salah satu bentuk terapi dari depresi adalah bangkit dan melakukan aktivitas. Karena memang bawaannya kalau kita lagi depresi, kita jadi males melakukan segala aktivitas. Nah, di sini kita diingatkan lagi bahwa ayo jangan males, harus mau melakukan aktivitas. Contohnya nih, di sini ada going for a walk, jadi jalan-jalan pagi, jalan sore, kemudian tidur, proper sleep, meditasi, ya agama apapun, mungkin kalau yang Muslim, sholat, kalau mungkin yang Nasrani saat teduh. Nah, di sini juga diingatkan kembali untuk beribadah ya. Kemudian quality time, apakah Anda sudah memiliki quality time bersama dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga, pasangan atau teman. Kemudian act of kindness, jadi apakah Anda sudah melakukan perbuatan baik hari ini. Kemudian conquering a fear or phobia, apakah Anda sudah berhasil melawan ketakutan Anda hari ini. Dan yang terakhir financial self-care, jadi kita mencatat pengeluaran kita dan juga tabungan kita. Nah, ini yang mau saya tanyakan, ini kok ada titik-titik ini artinya apa ini? Titik-titik ini adalah bagian di mana kita bisa isi. Jadi kalau misalnya hari ini kita sudah going for a walk, kita udah jalan pagi misalnya atau jogging, kita bisa tandain di sini. Oh, ditandain gitu ya. Jadi itu kayak lognya, misalnya dalam 30 hari, oh aku bolong berapa nih. Jadi ini bulatnya ini yang bunder-bundernya ini ada 30 total? Betul. Buat 1 bulan. Oh, jadi Anda bisa memastikan kalau hari ini Anda melakukan ya Anda tinggal centang begitu ya? Iya. Nah, jadi kalau Anda sudah melakukan semua ini, hari ini Anda sudah berjalan, tidurnya cukup, bisa meditasi, memiliki waktu berkualitas bersama dengan teman, pasangan atau keluarga, melakukan perbuatan baik, mau melawan ketakutan Anda dan juga Anda mencatat pengeluaran Anda, maka Anda sukses melakukan kemajuan di dalam hidup Anda. Nah, ini bagus banget nih. Oke, jadi ini yang produk yang you matter ya. Yes. Kemudian untuk produk yang you are enough. Nah, ini mau saya bagikan buat sahabat jiwa. Nanti kita akan mengadakan giveaway ya untuk yang you are enough. Nah, di sini ini ada penjelasannya ya. Jadi ada 5 bagian yang perlu kita catat di jurnal You Are Enough ini. Nih, mungkin bisa Anda lihat ya. Ini dari day 1 sampai day 30, sampai hari ke-30. Iya. Nah, di sini ada 5 bagian. Bagian yang pertama adalah stresor. Nah, stresor ini maksudnya adalah apa sih masalah yang selalu ada di dalam hidup Anda. Misalnya ya contoh, mama saya cerewet. Nah, itu kan kemungkinan akan selalu ada. Nah, berarti Anda boleh tulis di sini, stresor apa yang biasanya selalu ada di dalam kehidupan Anda. Kemudian kolom kedua adalah trigger. Trigger artinya adalah masalah pencetus yang membuat Anda jatuh ke dalam depresi atau cemas. Misalnya triggernya adalah habis bertengkar dengan mama gitu, atau mungkin misalnya saya habis kena macet, kan ada beberapa orang yang panic attack itu kalau kena macet langsung kumat tuh panic attack-nya. Nah, itu bisa Anda catat apa saja trigger pencetusnya. Kemudian di kolom yang ketiga ada peak. Peak itu artinya puncak. Jadi Anda tuliskan ketika Anda merasa cemas yang sangat berlebih atau stres depresi yang sangat berlebih, emosi apa yang Anda rasakan? Kemudian gejala tubuh apa yang Anda rasakan? Jadi misalnya Anda merasa cemas, takut, sedih, bisa Anda tulis di bagian peak. Kemudian juga tentang gejala tubuh yang Anda rasakan. Apakah Anda merasa dada berdebar, tangan keringat dingin, juga bisa Anda catat di sini. Nah, ini bagus banget nih buat yang panic attack ya, atau yang gangguan cemas. Kemudian kolom yang berikutnya adalah kolom recovery. Recovery artinya ketika kita sudah merasa lebih baik, kita sudah tidak lagi merasa berada di puncak dari kecemasan tersebut. Nah, itu Anda tuliskan. Ketika Anda sudah merasa lebih baik, maka perasaan Anda bagaimana? Kemudian selain itu perasaan, kemudian juga gejala tubuh yang Anda rasakan. Apa yang Anda rasakan ketika Anda
merasa sudah lebih baik dari sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kolom yang kelima, how to control. Nah, kalau di how to control ini Anda bisa menuliskan tadi apa yang Anda lakukan yang membuat Anda menjadi merasa lebih baik dari sebelumnya. Jadi misalnya, oh tadi karena waktu saya cemas panic attack, saya berusaha ambil nafas panjang 10 kali, kemudian membayangkan tempat yang indah. Nah, itu bisa Anda tulis. Atau misalnya, oh saya berpikir positif bahwa ternyata di tengah kemacetan ini cuma sementara saja, habis ini jalannya juga akan lancar. Nah, itu bisa Anda tulis. Apa yang Anda lakukan yang membuat Anda menjadi lebih baik dan kecemasan Anda menjadi mereda. Nah, jadi ini jurnal ini bagus banget ya buat yang mengalami gangguan cemas. Mungkin kalau dari Eugene bisa dijelaskan sekilas apa yang biasanya Anda lakukan kalau journaling itu, apa aja sih yang dilakukan? Coret-coret atau mungkin tempel-tempel barang apa? Saya sih kebetulan karena saya backgroundnya desain, jadi saya suka coret-coret. Saya suka kaligrafi, jadi saya suka nyoba-nyoba jenis font. Mungkin kalau yang di sini kali ini saya pakai kayak tulisan tegak bersambung kayak gini. Nah, tapi ada juga yang biasanya saya tempel-tempel. Contohnya kalau misalnya ada Polaroid gini ya. Ini memang kan plannernya memang dibikin model kotak-kotak ini supaya bisa bebas gitu loh. Bisa dipakai untuk tulis-tulis seperti yang di sini. Ataupun juga bisa dibuat tempel-tempel. Misalnya hari itu ada kejadian hari yang misalnya kamu ketemu temanmu atau siapa yang sudah lama banget gak ketemu, ya contohnya bisa ditempel seperti ini. Gitu. Ataupun mau gambar-gambar, mau doodling pun biasanya juga bisa. Lalu biasanya bolpen seperti apa yang dipakai untuk journaling? Apakah ada bolpen khusus yang dipakai? Sebenarnya nggak ada bolpen yang khusus. Cuman biasanya saya saranin cari bolpen yang nggak tembus. Bolpen-bolpen misalnya seperti yang Sarasa seperti itu tuh kan lebih aman. Meskipun dia terang tapi dia tak tembus. Terus kalau misalnya suka warna-warna, mungkin bisa coba kayak ini yang Koi coloring brush pen. Karena ini enak banget, bisa buat blend juga. Kalau yang buat suka gambar-gambar atau doodling, gitu sih. Kalau dari Eugene sendiri, apakah pernah mencoba dengan menulis jurnal lalu Anda merasa lebih baik, lebih lega dari masalah yang sedang Anda hadapi? Ada, karena memang sebelumnya saya sempat ada masa-masa yang down. Mungkin setiap orang juga ada masa-masa downnya seperti itu ya. Jadi di masa-masa down itu terus susah untuk percaya juga sama orang, bingung mau cerita sama keluarga juga nggak bisa, mau cerita sama temen tuh juga gimana. Itu akhirnya output untuk mencurahkannya itu di jurnal ini. Jadi dengan journaling ini sangat membantu untuk meluapkan isi hati yang tersimpan, yang memang nggak bisa, yang benar-benar rahasia antara saya dan Tuhan gitu loh. Lalu setelah itu apa yang dirasakan sama Eugene? Apakah merasa lebih lega, lebih bahagia begitu? Pastinya ya, pastinya merasa lebih lega, merasa lebih damai. Rasanya seperti ada outlet untuk mengeluarkan semua sampah-sampah yang ada di dalam hati. Gitu ya, ada teman untuk bercerita ya, meskipun itu lewat buku, namun ada yang bisa menjadi curahan hati kita, begitu ya. Oke, terima kasih Eugene sudah bersedia hadir hari ini. Terima kasih banyak, dan saya senang sekali nih, jarang-jarang ada produk di Indonesia yang bisa support untuk kesehatan jiwa. Jadi langsung aja, kalian yang mau tahu lebih lanjut, Anda bisa follow di Instagram @littleacecoin. Dan nantikan, karena sebentar lagi kita juga akan mengadakan giveaway untuk produk yang You Are Enough. Sampai jumpa, terima kasih.